Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Nurlailatul Rahmah akan membahas beberapa soal dari materi keterbagian. Langsung saja di soal yang pertama. Di situ terdapat soal jika hari ini adalah hari Sabtu, 2025 hari kemudian adalah hari apa? Nah, jadi kan hari ini adalah hari Sabtu. Kemudian yang ditanyakan adalah 2025 hari kemudian hari apa? Jawab. Oke, perlu diperhatikan bahwa semisal hari ini adalah hari Sabtu, maka 7 hari kemudian hari apa? Hari Sabtu juga. Kemudian misal 14 hari lagi hari apa? Hari Sabtu juga. Kemudian 21 hari lagi hari apa? Hari Sabtu juga. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa berapapun jumlah hari kemudian, jika itu masih kelipatan 7, maka hasilnya sudah pasti hari itu sendiri. Sekarang yang ditanyakan adalah 2025 hari setelah hari Sabtu. Nah, karena 2025 ini bukan kelipatan 7, maka kita coba bagi dulu 2025 dengan 7, kemudian kita lihat sisanya berapa. Jadi 2025 ini kan hasil dari 7 dikalikan 289, kemudian ditambahkan 2. Ini kan karena kelipatan 7 sudah pasti hari Sabtu juga. Sisanya adalah 2. Lah, 2 hari setelah hari Sabtu ini hari apa? Hari Senin. Sehingga 2025 hari setelah hari Sabtu adalah hari Senin. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, di situ terdapat soalnya adalah angka satuan dari 2 pangkat 2026 adalah angka satuan dari 2 pangkat 2026 adalah. Oke, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan trik angka istimewa, yakni angka 1, 5, dan 6. Kenapa disebut angka istimewa? Karena ketiga angka ini jika dipangkatkan berapapun, maka angka satuannya sudah pasti angka itu sendiri. Sebagai contoh 1 nih, 1 dipangkatkan 1 hasilnya 1. 1 pangkat 3 hasilnya 1. 1 pangkat 1000 hasilnya juga 1. Bisa dilihat bahwa angka satuannya itu selalu dirinya sendiri. Nah, kemudian misal yang angka 5. 5 pangkat 1 adalah 5. Kemudian 5 pangkat 2 25. 5 pangkat 3 125. Angka satuannya selalu dirinya sendiri. Sekarang yang 6. 6 pangkat 1 6. 6 pangkat 2 36. 6 pangkat 3 216. Bisa dilihat angka satuannya selalu dirinya sendiri. Sekarang yang kita cari adalah angka satuan dari 2 pangkat 2026. Nah, karena 2 ini bukan merupakan angka istimewa, maka kita coba mengotak-atik agar ketemu perpangkatan dari angka-angka istimewa ini. Jadi bisa diperhatikan bahwa 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, ini baru ketemu angka istimewanya. Jadi kita coba rubah 2 pangkat 2026 ini menjadi 2 pangkat 4 pangkat sekian. Nanti sisanya berapa? Nah, jadi 2026 itu adalah 4 dikalikan 56 ditambah 2. Jadi 2 pangkat 2026 bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 4 dipangkatkan 56 dikalikan 2. Karena sisanya 2, maka ininya juga dikalikan 2 pangkat 1. Berarti
Ini sama dengan 16 sama dengan 16 pangkat 56 dikalikan 2. Nah, ini kan kalau dihitung pasti angka satuannya 6 karena angka istimewa. Kemudian sisanya adalah 2. 6 dikali 2 sama dengan 12. Angka satuan dari angka 12 adalah angka 2. Jadi, angka satuan dari 2026 adalah angka 2. Seperti itu. Lanjut. Soal nomor 3. Di situ terdapat soal angka ke 2027 di belakang koma dari 3/7 adalah angka ke 2027 di belakang koma dari 3/7 adalah pertama-tama kita hitung dulu 3/7 itu hasilnya berapa. Jadi 3/7 itu hasilnya adalah 0,428571 sampai seterusnya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa pola angkanya itu selalu berulang setelah angka ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berulang lagi. 4, 2, 8, 5, 7, 1, kemudian 4, 2, 8, 5, 7, 1 lagi. Jadi polanya selalu berulang setelah angka ke-6. Sekarang yang kita cari adalah angka ke 2027. Nah, 2027 ini kan bukan kelipatan 6, berarti ya sekali lagi kita bagi 6, terus nanti kita lihat hasilnya berapa. Jadi 2027 itu adalah 6 dikali 337 ditambahkan 5. Nah, sisanya adalah 5. Berarti angka ke 2027 di belakang koma dari 3/7 itu terletak pada urutan kelima, yakni angka 1, 2, 3, 4, 5, berarti angka 7. Jadi angka ke 2027 di belakang koma dari 3/7 adalah angka 7. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Di situ terdapat soal sisa dari 606 dikali 337 dikali 526 dibagi 23 adalah sisa dari 606 dikalikan 337 dikalikan 526 dibagi 23 adalah berapa? Kita bisa menggunakan konsep modulo. Jadi 606 dikalikan 337 dikalikan 526 modulo 23. 606 modulo 23 8 dikali 337 modulo 23 adalah 15, dan 526 modulo 23 adalah 20 modulo 23. Ini bisa kita kalikan menjadi 2400 modulo 23. Hasilnya adalah 8 modulo 23. Jadi sisa dari 606 dikalikan 337 dikalikan 526 dibagi 23 adalah 8. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 5.
situ terdapat soal sebuah bilangan 896AB habis dibagi 4. Nilai maksimum dari A kali B adalah, jadi bilangannya adalah 896AB. Jadi 2 digit terakhir ini tidak diketahui. Kemudian clue-nya adalah habis dibagi 4. Nah, yang ditanyakan nilai maksimum dari A dikali B adalah, oke, jawab. Nah, karena yang ditanyakan adalah 2 digit terakhir, berarti kan angka puluhan. Sekarang kita cari angka puluhan yang paling besar yang bisa dibagi 4. Berarti kan 96, kemudian 92 dan 88. Di atasnya itu sudah tidak ada karena nanti menjadi bukan puluhan lagi tapi ratusan. Sekarang kita temukan kemungkinan dari A dan AB adalah 96, 92 dan 88. Yang ditanyakan adalah nilai maksimum dari perkalian A kali B. 96, 9 kali 6 hasilnya adalah 54. Kemudian yang 92, 9 kali 2 hasilnya adalah 18. Yang 8 dikali 88, 8 kali 8 adalah 64. Nah, jadi dari ketiga ini, jika kedua digitnya dikalikan, yang hasilnya yang paling besar adalah angka 88. Sehingga angka nilai maksimum dari A kali B yang mungkin adalah 64. Jadi A-nya adalah 8, B-nya juga 8. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 6. Di situ terdapat soal suatu bilangan terdiri dari 6 digit dan memiliki ciri-ciri A. 4 angka di tengah adalah 2019 dan merupakan kelipatan 72. Oh, jadi angka pertama dan angka terakhirnya belum diketahui. Kita misalkan dengan B dan yang terakhir adalah C. Kemudian clue yang kedua, bilangan ini adalah kelipatan 72. Oke. Yang ditanyakan adalah jumlah angka pertama dan terakhir dari bilangan tersebut adalah, oh berarti yang ditanyakan adalah B plus C sama dengan, oke, ini angkanya habis dibagi 72. Jawab. Karena habis dibagi 72, maka angkanya juga harus habis dibagi 8 dan juga harus habis dibagi 9. Nah, sekarang kita ke syarat yang pertama. Angkanya harus habis dibagi 8. Seperti yang kita ketahui, syarat angka yang habis dibagi 8 itu, ciri bilangan yang habis dibagi 8 adalah 3 digit terakhirnya harus habis dibagi 8. 3 digit terakhirnya kan ini. Berarti 19, C dengan C adalah suatu bilangan, itu harus habis dibagi 8. Nah, sekarang kita cari kemungkinan C yang sekiranya habis dibagi 8. Yang paling mungkin adalah C angkanya 2. Jadi 192 kan habis dibagi 8. Di atasnya 192 sudah tidak ada yang habis dibagi 8. Jadi C sama dengan 2. Kemudian yang
syarat yang kedua adalah harus habis dibagi 9. Nah, seperti yang kita ketahui, ciri bilangan yang habis dibagi 9 itu adalah seluruh digitnya jika dijumlahkan hasilnya harus habis dibagi 9 juga. Jadi kan ini tadi kan kita sudah tahu ya bahwa C adalah 2. Kita ganti dulu menjadi 2. Nah, kalau misalkan bilangan ini habis dibagi 8, maka B ditambah 2 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 2 itu juga harus habis dibagi 9. Habis dibagi 9. Jadi syaratnya adalah B ditambah 2 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 2 itu harus habis dibagi 9. Sekarang kita jumlah dulu yang ini. Berarti B ditambah 14. Ya kan? B ditambah 14. Nah, 14. Angka yang paling mendekati dengan 14 yang habis dibagi 9 kan 18. Berarti B ditambah 14 harus 18 sehingga B adalah 4. Jadi ketemu B-nya adalah 4 dan C-nya adalah 2. Sekarang yang ditanyakan adalah jumlah B ditambah C sama dengan 4 ditambah C-nya adalah 2. Jadi Oke, saya ulangi lagi. Jadi syarat bilangan yang habis dibagi 72 ia harus juga habis dibagi 8 dan habis dibagi 9. Kemudian syarat bilangan yang habis dibagi 8 itu 3 digit terakhir harus habis dibagi 8. Sehingga karena awalnya sudah ada 1 dan 9, maka C yang paling mendekati adalah 2, 192. Kan habis dibagi 8. Kemudian syarat yang kedua adalah bilangannya harus habis dibagi 9. Tadi sudah diketahui bahwa C-nya adalah 2, berarti seluruh digit ini jika dijumlahkan hasilnya harus habis dibagi 9. Jadi B ditambah 2 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 2 itu harus habis dibagi 9. Ketika dijumlahkan B ditambah 14. Nah, yang paling mendekati dengan kelipatan 9 adalah 18. Berarti B-nya adalah 4. Kemudian yang ditanyakan adalah B ditambah C, berarti B ditambah C sama dengan 4 ditambah 2 dan ketemu hasilnya adalah 6. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.